Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angela Stefani Parada dengan NIM 2203005000039 dari kelas H Program Studi Gizi Angkatan 2022 dari Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Pemulihan gizi buruk pada anak-anak, khususnya pada balita, memerlukan waktu yang tidak singkat, dengan perawatan yang berlangsung hingga 6 bulan. Perawatan di layanan kesehatan dapat dilakukan hingga kondisi medis anak stabil, edema berkurang, dan nafsu anak meningkat. Jadi, fase yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan tahap awal dalam penanganan gizi buruk. Fase ini berlangsung sekitar 1-2 hari, tetapi dalam beberapa kasus bisa berlanjut hingga 1 minggu, tergantung kondisi anak. Tujuan dari fase ini adalah menstabilkan kondisi medis anak yang kritis sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Yang kedua yaitu fase transisi. Fase ini adalah fase di mana peralihan dari stabilisasi menuju rehabilitasi yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh untuk menerima asupan energi dan protein yang lebih secara bertahap. Fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase rehabilitasi adalah tahap penting untuk memulihkan status gizi anak secara bertahap. Pada fase ini, anak mulai diberikan makanan tambahan yang berfokus pada catch up growth atau pertumbuhan kejar. Yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Fase ini bertujuan untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan melalui pemberian makanan keluarga dan tambahan makanan pemulihan atau PMTP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Jadi, tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Tetapi langkah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah lebih dari 3 mmol per liter atau lebih dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glikosa serat 10% atau 1 sendok teh muncung gula pasir dan 50 ml air secara oral. Langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara untuk mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu dengan memberi resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit dan atau mineral mix dan air. Selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk yang terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan
keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75 atau formula 100 dan resomal. Langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia sering merupakan tanda infeksi berat. Langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro pada semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua atau mulai fase rehabilitasi. Langkah yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah yang kedelapan yaitu memberi makanan untuk tumbuh kejar pada fase rehabilitasi, terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori atau kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram atau kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 dan RUTV yang secara bertahap ditambah dengan makanan padat gizi. Tahap yang kesembilan yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk, terjadi keterlambatan dan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Fase yang terakhir yaitu fase ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari -2 SD dan atau lila lebih atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada pitting pada edema bilateral.